Siap. Biasanya kan orang kalau sudah jadi caleg, kelihatan kayak jadi DPR nyu ghosting. Nah. Nyu hilang saja kan? Benar. HP nomor HP antu sih satu gitu. Ekonomi lah kayak gitu. Tidak banyak di situ batu dan susah ditanam. Ya memang. Iya. Sementara negara kami negara wisata kan gitu kan. Iya betul. Nah, jadi itu butuhlah perhatian. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, ini sesuai dengan permintaan masyarakat yang ada di Sanabakar, Kabupaten Solo. Jadi setiap caleg-caleg ini kita harus mempunyai visi misi ya kan. Saya pengen tahu visi misi dari Bapak Ismail Koto SH yang notabene adalah putra dari Sanabakar, kebetulan satu kampung dengan saya. Jadi agar video ini menjadi rekam jejak digital di masa depan ya kan, untuk beliau di masa depan, dan mungkin bisa menjadi sebuah rekaman yang nanti bisa dipakai untuk masyarakat. Untuk DPRD Solo, yaitu Pak Ismail Koto, kita temui sekarang karena kebetulan hampir saja sudah begadang, jadi beliau mungkin sedang istirahat. Makanlah, Mandi. Iya. Kapan lagi jalan kemari? Alah makan tadi. Oke, gitu lah sampai, dan kebetulan Mas ada Pak Ismail Koto, kita ajak ngobrol-ngobrol sedikit. Iko makan begadang lu untuk siaga. Begadang. Enggak tadi lah. Awak ajak awak modal lo. Ya, konten. Oke bro, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Pak Ismail Koto. Ya, ini permintaan masyarakat kampung kita sendiri. Minimalnya kita dapat mengetahui apa visi dan misi dari Pak Ismail Koto. Setiap putusan dari Dewan Perwakilan Rakyat itu perlu kebijakan yang akan disampaikan ke pusat. Ya. Oke, kita sudah bertemu dengan Pak Ismail Koto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan beliau juga sahabat dari ayah Anda sendiri. Nah, Pak Ismail, ada beberapa pertanyaan mungkin menyangkut Kabupaten Solo, karena Pak Ismail kan dari utusan dari Solo ya? Ya. Kabupaten Solo ya? Ya. Dan ada beberapa pertanyaan dan mungkin agak tajam-tajam segini kan apa? Tidak, di masalah. Ya, karena kok zaman keterbukaan ya, ya. Jadi Pak dari partai apa? Partai Demokrat. Demokrat ya. Nomor 1, kebetulan saya juga ketua Partai Demokrat Kabupaten Ketua, alhamdulillah. Pak, jadi sebelum mencaleg ini, apa saja kegiatan Pak Is? Alhamdulillah, begitu mundur dari ASN, terakhir saya sebagai ASN ya? Jadi saya dulu double garden. Double garden? Ya, maksudnya ASN yang pengusaha gitu. Oh gitu ya. Tapi enggak ASN yang pengusaha dan kaya raya itu dianggap nanti korupsi. Aman ya? Itu kan sesuai, saya jadi pengusaha itu sebelum saya ASN. Oh iya. Berarti saya udah dari kaya tahun dulu ya? 91 saya sudah mitra Pertamina. Alhamdulillah ya? Sampai hari ini mungkin sudah 26 tahun. 26 jadi mitra tahun. Pertamina. Gitu Mitra kan? Pertamina itu Mitra Pertamina. Ya, punya pom bensin berarti. Usaha SPBU, agen LPG Pertamina, agen pelumas Pertamina. Berarti Bang Poltaknya Solok dong. Amin. Pak Ismail, kan ini masyarakat kita perlu kejelasan. Apa saja sih yang akan dibawa Pak Ismail? Visi misinya Pak Ismail ini menjadi caleg apa gitu? Ya. Pertama, saya mengikut caleg ini adalah panggilan hati saya sebagai putra Sanabakar. Ya. Ada juga yang semacam bercanda mengatakan itu makanan pipi di buruan makan dianggang mah, ya kan? Iya. Sebenarnya bukan itu, benar. Sebenarnya bukan dianggap bukan level saya untuk maju di kabupaten. Karena selama ini saya kan maju di pencalonan wali kota gitu kan. Iya. Tapi saya berpikir panggilan hati saya untuk membangun kampung halaman kita. Saya melihat banyak kekecewaan dari masyarakat terhadap wakil-wakilnya yang ada selama ini gitu kan. Iya. Ya. Tidak ada pergerakan ya? Tidak ada pergerakan. Yang ada hanya memperkuat ekonominya pribadi gitu. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT. Saya telah diberikan rezeki. Sudah saatnya saya mencoba mengabdikan diri saya, sisa umur saya di kampung halaman kita ini. Amin. Kan? Jadi orientasi saya bukan lagi mencari uang atau kehidupan di DPRD, tapi betul-betul mengabdikan diri untuk
kampung halaman kita, khususnya Dapil 2 Kabupaten Solo pada umumnya. Gitu kan. Dapil 2 mana aja tuh Pak? Dapil 2 Kecamatan Junjung Siri, Kecamatan 10 Koto Singkara, 10 Koto Singkara, 10 Koto di atas. 10 Koto, dia berarti ada 3 ya? Ya. Jadi selanjutnya juga saya berpikir memang ke depan nagari kita khususnya Candi Ambaka ya, termasuk Singkara, itu kan kita daerah-daerah penyangga wisata gitu. Ya. Saya lihat tidak ada perhatian khusus atau lebih dari pemerintah daerah terhadap kegiatan di sekitar nagari-nagari penyangga wisata ini gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi itu makanya saya termasuk merasa terpanggil untuk ikut di kontestasi pileg ini. Iya. Banyak pun ide kita, banyak pun gagasan kita. Kalau saya hanya berbicara di bawah pohon beringin, itu nggak ada gunanya. Harus ada Tempat kebijakan. kita berbicara itu ya di gedung DPRD. Gitu. Ada kebijakan yang dibawa ke sana. Ya, tentu yang diharapkan orang wakili masyarakat itu orang yang berpengalaman. Istilahnya kita bisa masuk ke sebenarnya ke ranah yang sulit dijangkau. Gitu. Orang jadi pengusaha banyak, tapi untuk masuk ke Pertamina kan susah. Gitu. Iya. Alhamdulillah ada putra Candi Ambaka yang masuk Pertamina ya? Tapi apa mungkin ada kesempatan untuk orang-orang nagari Candi Ambaka ini masuk ke Pertamina? Iya, atau cuma keluarga apa aja? Kalau saat ini satu-satunya putra Candi Ambaka awak lah. Ya, nanti ada enggak bakalan ada bakat di kampung? Bisa saja. Cuma tapi jangan kan, keluarga Pak sih Pak Bawo. Memang bisnis Pertamina itu bisnis padat modal kan. Iya. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa masuk ke situ, juga dulu pernah menjadi masa kecil teladan kan. Nah, makanya kita masuk ke Pertamina. Jadi usaha yang saya rintis sekarang bukan usaha warisan dari orang tua, dari mertua, tapi memang berasalkan dari payah kita mulai dari kecil gitu. Kalau kegiatan ekonomi di nagari kita itu terbuka, pokoknya di selingkaran danau ini sudah jelas membuka peluang usaha bagi pemuda-pemudi masyarakat sekelilingnya. Jadi Pak Ismail bisa bersedia enggak untuk membuka rumah aspirasi tempat pengaduan gitu? Siap. Biasanya kan orang kalau sudah jadi caleg lah tangke jadi DPR nyu ghosting. Nyu hilang sih kan? Benar. HP nomor HP antu sih satu gitu. Nah nyu hilang sih lah. Alhamdulillah ya. Kalau saya karena memang sudah niat. Kalau saya ganti nomor HP, kebetulan nomor saya nomor cantik semua. Jadi nan awak telepon tadi enggak nomor palsu? Kosong. Enggak, semua nomor cantik. 0808 kan oke nomor oke itu. 00 istilahnya Jenderal 0 kan 40. Biasanya apa untuk membuat rumah aspirasi? Bersedia. Tempat yang lain mungkin kan masih ada batas. Silakan datang ke rumah. Ya, mudah-mudahan masyarakat dengan apa bisa saling bersama-sama kita memajukan Kabupaten Solo. Kalau Pak seorang tuh tidak bisa. Tidak bisa. Bersama-sama. Memang harus bersinergi dengan masyarakat. Kalau kita sendiri pasti tidak bisa kan. Walaupun sehebat apapun niat kita, tapi juga tidak didukung oleh masyarakat juga tidak ada gunanya. Untuk Kabupaten Solo, menjadi buah pikir. Jadi Solo ini kan dulu terkenal dengan motonya kabupaten yang baik dari yang terbaik. Iya. Itu sudah dimulai dari bupati-bupati sebelumnya ya. Jadi saya berharap tentunya Kabupaten Solo ini tidak bisa lebih, tentu kita harapkan bertahan di posisi yang terbaik dari yang baik itu aja kita udah bersyukur gitu kan. Di beberapa caleg yang awak lihat itu dan beberapa polling dan beberapa berita, Pak Ismail itu termasuk yang terkuat di Kabupaten Solo. Ini bukan memuji ya. Mudah-mudahan Pak bisa sinergi di masyarakat. Tapi ada pertanyaan Pak, cara Pak untuk menghilangkan korupsi di Kabupaten Solo Pak? Kan kini kok lagi zamannya dinasti Pak. Dipecat 1.500 orang, diterima 2.000 orang nyo satu ya kan? Pertama untuk memberantas korupsi itu kita harus konsisten dalam penegakan hukum. Kemudian juga harus adil. Jangan hanya penegakan hukum hanya untuk lawan politik saja. Gitu. Berarti Pak termasuk lawan enggak dek politik orang-orang? Saya tidak pernah menganggap orang lawan, tapi kalau dia menganggap saya lawan itu terserah. Luar biasa sekali jawaban. Yang penting itu. Jadi istilahnya kita jangan dimato, jangan diparui di kampian. Terlepas mau saudara kita, mau tim kita, kalau dia salah ya salah. Pertama itulah kita harus konsisten dalam penegakan aturan hukum, ya harus konsisten. Kemudian memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Gitu. Kalau sanksi kita separuh-separuh hati dalam penegakan hukum, sudah jelas
ada upaya lagi nantinya untuk dilanggar gitu kan. Nah, kalau diberikan sanksi yang tegas, tentu mengakibatkan efek jera bagi pelanggarnya. Jadi yang pertama Pak lakukan nanti setelah terpilih menjadi anggota dewan, dalam bentuk fisik apa kira-kira untuk Kabupaten Solo, khususnya mungkin Sanaya Bakar gitu Pak? Saya berpikir, saya pingin pada saat saya duduk di dewan nanti, ya, orang masuk ke batasan yang bakar itu, orang sudah ngerem. Wah, ketika Pak Ismail jadi anggota dewan, Sanaya Bakar berkilik. Ya. Baik, itu mulai dari arah Malalo masuk ke Sanaya Bakar. Mereka harus lihat perubahan saat saya di dewan. Sanaya Bakar penting. Tapi itu. Jangan lupa banyak daerah Pak buat kayak Tikala, dari Tanjung Bali itu. Rata-rata orang yang tidak ada caleg yang diutus dari situ itu merapat ke Alhamdulillah. Jadi sesuai hasil survei yang kita dapatkan ya, itu memang alhamdulillah peringkat kita terbaik kan. Namun kita tentunya memohon kepada Tuhan dan masyarakat kan, agar kondisi itu sampai di hari H tetap kita unggul gitu kan. Nah, itu. Tapi threshold berapa persen sekarang Pak? Buat kalau Demokrat kalau nggak salah 12 lebih. 12, itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi mungkin rekaman ini bisa untuk menjadi bukti buat kita semua yang baik mendukung. Itu pertanyaan jadi Pak Le kenal Pak orang-orang yang mendukung Pak? Pada umumnya kenal. Coba aku nggak kenal. Nah gini ya Pak, cito-cito Pak di DPR itu di komisi berapa? Saya kalau melihat biasanya disesuaikan dengan disiplin ilmu ya. Kalau background kita orang hukum dan pemerintahan tentu komisi 1 kan. Hukum dan pemerintahan. Berarti harus bersinergi Pak Jo di divisi 5 atau 4 gitu ya. Pertanian dan anggaran gitu kan. Nah, mudah-mudahan syukur-syukur ketua minimal pimpinan DPRD. Mudah-mudahan banyak lo dari Sanaya Bakar ada gak 2 duduk kan itu. Sinergi kan. Ya. Jadi memang kita perlu juga memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat ya, dan tokoh-tokoh politik yang ada. Politik ini tentunya tidak bisa juga berdiri sendiri. Ya, ada kalkulasi politik, itu hitungan politik yang harus kita hitung-hitung. Alhamdulillah, sadaya lah terjawab, semuanya udah terjawab Pak. Dan itu mudah-mudahan saja Pak. Kalau awak tidak tahu visi misi Pak dan tidak kita rekam, mungkin tidak ada sebagai rekam digital untuk kami kan. Dan jaleh lo kini mau tahu Pak Ismail, boleh lo suruh ke Pak Ismail kan. Amin. Jadi dengan visi misi yang komplit dan kebijakan apa yang akan dibawa dari nagari, dari kabupaten ya kan. Nah itu kan penting untuk masyarakat mengetahui. Nanti kalau tidak terbukti kata Pak Ismail dengan kata-katanya kan tinggal awak potong viralan di TikTok. Betul. Pak Ismail Duto. Iya. Pak Ismail ganti nomor HP. Betul. Oke, terima kasih. Kita akan berbicara dengan tim-tim ses dari Pak Ismail Koto. Alhamdulillah Pak Ismail Koto orangnya sabar. Mungkin awak bungo-bungo dari orang nagari yang berkata-kata seperti itu Pak Ismail. Jadi baso-baso awak yang nyeleneh. Awak adalah orang cerdas, cuman awak bagian dari dusun anak kita yang ada di Sanaya Bakar di Kabupaten Solo. Selamat Pak Ismail, awak doakan Pak Ismail supaya duduk dan seluruh orang Sanaya Bakar beserta Solo merasakan Pak Ismail. Amin. Dari kau menjadi bukti. Dari Sulaiman ya? Kau Pak? Dari? Galak. Oh, udah ambo dari Sanaya Bakar. Jadi, ya. Jadi Ana membuat udah sukarela untuk menjadi tim ses dari Pak Ismail Koto kok. Untuk di Sulaiman dulu. Kalau untuk di Sulaiman yang melihat sosok Pak Ismail Koto kok orang yang dari keikhlasan hatinya untuk mengabdi ke dapil lah khususnya dulu gitu kan. Iya. Lah buat candik dalam beberapa bulan kok memang abu akui beliau mengikhlas terus mengabdi untuk nagari yang ada di dapil kan. Kecamatan Tigo yang ada di dapil. Berarti sebelum mencalegnya lah berbuat? Sebelum mencaleg lah berbuat beliau di sebelum Kota Date dan itu pun mengundang sesuatu yang penasaran dari warga, ingin rasanya mendukung Pak Ismail Koto supaya bisa menjadi aspirasi warga yang ada di sebuah Kota Date gitu kan. Di ya namanya perjuangan tuh ada rintangan. Iya, Jadi selain boleh menghadapi warga sendiri, masalahnya
sudah tuh kandidat yang ada putra daerah yang ada di situ yang istilahnya yang ada lo calegnya pilihannya. gitu. Jadi itu kami itu ya betul-betul ingin rasanya untuk memperjuangkan Pak Esko supaya mendapatkan hasil yang terbaik di Amin, Kota amin, Depok. amin. Mudah-mudahan duduk lah. Sampai mudah-mudahan. aspirasi masyarakat banyak tadi kan gitu kan. Iya. Dengan tujuannya satu nama itu awak duduk Pak Ismail dengan kebaikan dengan keikhlasan lah kan gitu. Memang itu dasarnya bang. Kami tikalak tak itu ya bahasa kami. Dikala apa yang perlu kita rubah nanti setelah Pak Ismail duduk? Mungkin yang ada pesan untuk Pak Ya Ismail? memang. Yang pertama sekali kami boleh dikategorikan negari DT tikalak. Ada gitu. Nah itulah kasar dari dulu karena ekonomi kok sangat lambat naiknya. Karena Jadi banyak mungkin di situ batu ya? Ya bantuan semacam perekonomian lah kayak gitu. Tidak banyak di situ batu dan susah ditanam. Ya memang. Iya. Sementara negara kami negara wisata kan gitu Iya, kan. betul. Nah, jadi itu butuhlah perhatian. Nah, Iya, butuh berarti wisata aja ya sama Wisata. Sanyambaka. Kalau menurut Rajan Mbak sebagai pribumi Sanyambaka yang sakampung ada Pak Ismail Koto? Oh banyak je nang kurang lewat tu. Nah, Karena aji iya ya. Lampu. Lampu. bukit-bukit wak kan ada lampu. Bukit-bukit. Oh, itu memang kawa aspirasi untuk tu, ya. kalau sampai tidak terbukti ya, Bang. Kalau tiket itu diusulan. Tidak bawa kadang lah Rajan. Bawa kadang betul lah. Hilang cekasnya Sembaka ya. Sembaka hilangnya. Kami mencoba untuk memberikan suatu imbauan ke masyarakat bahwasanya di putra yang terbaik dari Sanyambaka adalah calon 5. Jadi dalam calon 5 itu kita bisa memberi ke suara di Sanyambaka pemilihan ada 2.000. 2000 ya? 2.000. Kalau 2.000 kalau dibiarkan begitu aja lah untuk memilih, berarti bisa dikatakan 501 orang. Sedangkan kita di Sanyambaka harus kita mempunyai wakil kita duduk di anggota DPR. Iya. Jadi dalam hal 5 itu kita memberikan pandang ke masyarakat bahwa kita kalau dapat dalam hal koko bisa kita satu modal satu untuk bisa duduk di DPR, berarti kita satukan suara. Nah, gitu. Kita satu suara. Jadi kita pilih di masyarakat mana yang kita anjurkan untuk bisa duduk di DPR, itu kita memilih yang baik, yang lebih terbaik. Nah, bukan karena saudara ya? Bukan saudara-saudara kita. Apa yang akan dibangun di Sanyambaka kok? Kalau kata Pak Ismail, yang perlu kita bangun di Sanyambaka, kalau dapat proyek itu kita pertama sekali kita bangun jalan dari Balai Panjang ke Pulau Banda. Jalan dari Balai Panjang ke Pulau Banda. Kemudian kita membangun pengairan yang sawah. Pengairan ya. Sawah. Nah, kemudian kita membangun jalan-jalan di gang-gang yang di Buat sektor pertanian? Hah? Jalan untuk pertanian tuh irigasi. Oh, untuk pertanian, irigasi. Nah, itu juga yang utamakan oleh SML Koto. Itu niatnya. Kalau tidak ada suatu kekuasaan itu tidak bisa mau untuk Hanya api di Palanta. ada pelantar. Itu Kini kita bertanya ke Ibundo Kanduang kita nado di Sanyambaka. Alasannya memilih Ismail Koto. Karena Pak Ismail Koto mempunyai pengalaman yang tinggi tentang kepemimpinan. Karena beliau selama ini kan sudah bertugas sebagai Tapi dampaknya ketikanya bertugas kepada ibu-ibu kita? bantuan. Iya. Seperti Ketika kami lomba Bundo Kandung, Ismail Koto yang mensponsori. Iya. Jangan ragu dong. Iya. Juara 2 di kabupaten. Pak Ismail Koto sponsor ya. Dengan suara. Pak Ismail Koto. Iya. Ya mudah-mudahan Pak Ismail Koto bisa lo pakai Bundo Kanduang sampai jatah. Amin.